Berjumpa dengan saya Maria Magdalena Bau dalam siaran Mutiara Iman Kristen. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami boleh mengalami kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami hikmat agar kami mengerti setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema di balik tantangan ada berkat. Terdapat dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pembenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan saat ini. Ya, tadi saya katakan bahwa di balik tantangan ada berkat yang Tuhan sediakan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, dalam kehidupan kita seringkali kita diperhadapkan karena berbagai tantangan, kesulitan yang kita alami. Namun saat ini kita belajar dari Rasul Paulus dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13, bahwa bahkan di tengah situasi yang paling sulit sekalipun, Paulus ada kesempatan untuk menyebarkan kabar baik dan menguatkan iman. Kita akan melihat di ayatnya yang ke-12, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Kesulitan yang dialami oleh Rasul Paulus dalam perjalanan kehidupannya, kita melihat bahwa tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk Tuhan bekerja. Kita melihat keberadaan Paulus di dalam penjara. Di ayat yang pertama di situ katakan bahwa justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Artinya di dalam penjara Paulus itu dia tidak diam, dia tidak mengeluh, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak berputus asa dengan keadaan yang dialami di dalam penjara. Tetapi justru di situ dikatakan bahwa ada kemajuan Injil. Artinya di dalam penjara Paulus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang ada di penjara. Kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, ini menunjukkan bahwa Tuhan itu menggunakan setiap situasi yang sulit untuk rencananya. Ya, Paulus ada di dalam penjara dengan tujuan supaya ia menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang ada di penjara, supaya orang-orang yang di penjara pun memiliki iman yang teguh, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari kisah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mencari dan menemukan berkat apa yang tersembunyi di balik setiap tantangan, kesulitan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, setiap orang pasti mengalami tantangan, kesulitan dalam perjalanan hidupnya. Mungkin masalah dalam keuangan, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam rumah tangga, masalah dalam pelayanan. Tapi mari kita belajar bahwa di balik setiap kesulitan yang ada rencana Tuhan yang tidak pernah kita ketahui. Ya, di balik setiap tantangan yang ada rencana yang indah yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita menghadapi setiap kesulitan, tantangan yang ada dengan tetap memegang teguh kepada janji-janji Tuhan,
bahwa kita tidak sendirian. Dengan iman yang teguh di dalam Tuhan, kita bisa melihat ya berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan perbuat dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, dengan situasi yang ada, jangan sampai kita menjauh daripada Tuhan. Jangan sampai kita marah dengan Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Tapi mari kita tenangkan hati, membuka hati kita, pikiran kita. Kita berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk daripada Tuhan, supaya kita memiliki kedamaian di dalam hati kita, di dalam keadaan dan situasi apapun. Karena kita percaya bahwa kita tidak sendiri, ada Tuhan bersama dengan kita. Yang kedua adalah menguatkan iman sesama. Kita melihat di ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya ke-14, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Nah, kita melihat di sini bahwa di dalam situasi yang sulit ini, Paulus tambah berani. Ya, dia berani berkata-kata firman Tuhan. Ya, dia tidak takut. Ya, di dalam penjara, justru di situ dia berani berkata-kata. Dia berani menyampaikan Injil. Maka di situ dikatakan bahwa sehingga dengan jelas ya, seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Bapak Ibu, Paulus dipenjara itu bukan karena melakukan kejahatan, tetapi karena Kristus. Karena Paulus dipenjara itu bukan karena melakukan kejahatan, tetapi karena Kristus. Karena menyampaikan kabar baik. Tapi kita melihat dengan keteguhan imannya, dengan kekuatan imannya, dia tidak menyerah dengan situasi yang ada. Justru dengan situasi ini, dia menguatkan iman sesama. Kesaksian Paulus menguatkan dan mendorong orang percaya lainnya untuk berbicara tentang iman mereka dengan berani, dengan tidak takut. Salah satu cara untuk menguatkan iman adalah berbagi cerita, pengalaman ya, pribadi ketika kita mendengarkan orang lain mengatasi kesulitan mereka dengan iman yang teguh di dalam Tuhan. Di situ juga kita akan sadar dan melihat bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan pasti bisa menghadapi setiap tantangan, setiap kesulitan yang dihadapi. Nah, kita bisa melihat inspirasi dari Paulus ya, menjadi contoh bagi kita bahwa di tengah kesulitan dia tetap menyampaikan kabar baik. Di tengah kesulitan dia menguatkan iman sesama. Ya, di sini kita akan melihat bahwa tidak sendirian, ada Tuhan bersama dengan kita. Ya, oleh karena itu kesempatan yang ada, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mendekatkan diri kita dengan Tuhan dengan berdoa, meminta petunjuk daripada Tuhan supaya kita tetap kuat dalam menghadapi setiap situasi keadaan yang ada. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, mari kita saling menguatkan, mari kita saling mendoakan satu sama yang lain. Mari kita terus berupaya menjadi sumber inspirasi bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kita belajar bahwa di balik tantangan ada berkat. Dalam setiap kesulitan kita bisa menyampaikan berkat kepada orang lain. Kita bisa menjadi saksi bagi orang lain. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Mari kita belajar tetap saling mendukung satu sama yang lain, saling mendoakan satu sama yang lain, saling menguatkan satu sama yang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu saat ini.
Dan di balik tantangan yang Engkau berikan ada berkat-berkat Tuhan yang telah sediakan bagi kami. Ajar kami selalu bersyukur dalam setiap keadaan dan untuk selalu mempercayai rencana indah dalam hidup kami. Dengan penuh iman kami serahkan semua harapan dan doa kami di dalam tangan-Mu, kiranya Engkau selalu menyertai dan memberkati setiap keadaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.